Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang subuhnya makin cepat, kita masih diizinkan Allah untuk mampu mengangkat dan membawa diri kita ke tempat yang paling mulia, mengawali kehidupan kita hari ini dan selanjutnya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa keimanan dan keislaman kita mantap di dada kita untuk kita bawa sampai akhir sehingga mendapat predikat husnul khatimah. Amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Ini sebetulnya saya datang mau jadi mustami', ya, tapi BTL katanya, tembak langsung dia. Tapi katanya tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya mudah-mudahan saya akar yang bisa membawa manfaat walaupun sedikit, meningkatkan iman dan takwa kita yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah subuh rahimakumullah, kalau kita lihat memang banyak kebiasaan kita, terutama kita bicara diri kita, umat Islam, ini kadang-kadang memang suka terasa janggal. Banyak hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan malah dilakukan, yang seharusnya dilakukan malah tidak dilakukan. Bukan berarti mereka tidak tahu, bukan berarti mereka tidak mengerti bahwa panggilan azan yang mengawali kehidupan kita di satu hari itu adalah gerbang yang membuka mata hati kita untuk melangkah dengan benar, mengikuti tuntunan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Di satu desa ini pengurus masjid sudah kebingungan. Masyarakat muslimnya kalau dihitung-hitung cukup banyak, tapi kenapa masjid cuma gini-gini aja, isinya cuma satu saf, dua saf, satu saf, dua saf, turun naik segitu aja. Padahal masjid disediakan besar, ya. Padahal sudah dengan alat yang canggih memanggil semua orang, semua jamaah masyarakat muslim di sekeliling ini untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah. Azan 5 kali nggak pernah datang. Jadi sampai kesel, muazzinnya, merobotnya kesel. Jam 11 malam dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai speaker. Kan bukan waktu sholat itu, malah pada datang. Dari tetangga, masyarakat muslim, sampai RT, sampai RW datang semua. Jadi saya judulkan itu di dalam tausiah melalui media elektronik, sentilan-sentilun, ya, kiat Mbah Sadi memanggil masyarakat muslim untuk mengisi masjid. Jadi dia azan jam 11 malam, semua datang nih, rame semua, dia lagi azan, udah pada nungguin di halaman masjid. Begitu selesai Mbah Sadi azan, matiin speaker, Pak RW teriak paling depan,
Mbak Sadi, tahu nggak jam berapa ini? Tahu, tuh ada katanya. Jam 11. Ngapain azan gini hari? Mau sholat apa? Memang nggak sholat, saya cuma pengen buktiin. Tadi saya azan isya nggak pada datang. Itu waktunya sholat, dipanggil oleh Allah, nggak datang. Ini sekarang bukan waktunya sholat, dipanggil malah datang. Waduh, mulai ada bingung. Yang mestinya dikerjain malah nggak dikerjain, ini yang nggak dikerjain malah pada dikerjain rame-rame. Apa saya mesti azan di luar waktu sholat saja supaya jadi sholatnya rame? Misalnya zuhur jam 12, azannya ntar 1:30 baru pada datang kali. Maghrib jam 6, azannya ntar jam 6:30. Apa mesti begitu katanya? Jadi siapa yang benar? Ngatain saya, udah ada yang bilang udah gini, Pak Sadi udah gini kali katanya. Siapa yang gini? Ya, azan itu adalah panggilan untuk sholat. Ya, sampai-sampai Pak RW yang marah duluan itu tadi melipir-melipir kabur duluan, karena dia tahu nggak selamanya waktu sholat itu dia sering datang, sering nggak datang. Jadi dia malu kalau begitu. Oh, rupanya Pak Sadi lagi menyentil masyarakat Muslim kita seperti itu. Dan memang masyarakat bukannya tidak tahu, bukan tidak mengerti, tetapi tidak mampu melakukan. Seperti juga sholat subuh ini. Datangnya kita ke masjid sholat subuh ini luar biasa. Ya, kalau dihitung-hitung dengan catatan luar biasa. Tidak semua orang mampu melakukan ini. Ada orang yang hidupnya lebih makmur dari kita, duitnya banyak, nggak mampu datang ke masjid subuh-subuh. Ada yang lebih sehat dari kita, ya, nggak mampu datang subuh-subuh. Padahal ada seseorang yang datang naik ke tangganya aja udah berjuang, ya. Sampai saya pernah di masjid belakang mall Pondok Indah PIM 2 itu ada masjid At-Taqwa. Dulu saya tinggal persis di belakang, di bawah masjid itu. Itu mau ke masjidnya itu adanya di atas, jalannya naik gitu, lewat aspal, jalan mobil naik. Jadi ada seseorang lagi jalan tertatih-tatih mau sholat Jumat, kira-kira umurnya sekitar 80-an. Saya lihat begitu, saya nggak berani lewatin. Ya, ingat peristiwa yang terjadi pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika beliau mau ngejar sholat bersama Rasulullah, ada orang Yahudi di depannya, jalannya tertatih-tatih. Sayyidina Ali nggak berani lewatin, dia berjalan di belakangnya. Kenapa? Khawatir ini orang tua ada apa-apa nanti terjadi di jalan. Sampai akhirnya Sayyidina Ali sampai ke masjid terlambat. Ketika itu Rasulullah sudah memimpin sholat itu dalam keadaan ruku. Ya, Sayyidina Ali baru sampai, baru masuk. Itu malaikat diperintah oleh Allah suruh pegang bahunya Rasulullah. Ruku, jadi nggak bangun-bangun lama. Sampai Sayyidina Ali ikut takbir, langsung ruku, ikut ruku. Karena dapatnya sholat dalam rakaat itu kan bisa bersama-sama imam ruku. Jadi kalau kita sempat ruku bersama-sama imam berjamaah itu sudah dapat rakaat. Ditahan sama Allah, sama malaikat, sampai Sayyidina Ali ruku baru dilepas. Itu kemuliaan orang yang bercita-cita untuk mengikat jamaah, walaupun dia juga tidak melupakan menghormati sesama. Karena hablum minan nas kadang-kadang ini mengangkat dan menjerumuskan kita, kadang-kadang mengangkat kita gara-gara hablum minan nas dibanding ketimbang ibadah kita sendiri. Ya. Karena apa? Saya ada satu guru mengingatkan kita semua. Dia bilang kalau masuk neraka, kita ini masuk neraka itu pasti. Tapi kalau masuk surga belum tentu. Gitu, ya. Kenapa? Karena kualitas ibadah kita sendiri nanti dilihat dulu grade-nya. Apakah nomor satu niatnya itu betul-betul lillahi ta'ala? Apakah bersih, tulus? Bukan karena sesuatu yang menyebabkan ibadah kita tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketulusan kita kadang-kadang yang spontan terhadap sesama ini luar biasa, seperti yang tadi dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ya, beliau menghormati seseorang, Allah muliakan juga sesuai dengan nawaitunya untuk datang ke masjid berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itu kehilangan satu rakaat saja luar biasa. Sayyidina Umar ketika sholat zuhur berada di kebun kurma sampai beliau terlalai. Dengar-dengar azan dia belum siap, buru-buru cepat berwudu dan lain-lain sebagainya, datang ke masjid ketinggalan satu rakaat. Selesai menyelesaikan rakaat terakhir, menyempurnakan sholatnya itu, dia berdiri langsung bilang kepada para sahabat, "Ma'asyiral muslimin, saya datang ketinggalan satu rakaat gara-gara ada di kebun kurma, keasikan di kebun kurma. Jadi barang siapa yang berminat sama kebun kurma saya, silahkan ambil, silahkan kuasai, miliki. Karena saya tidak mau kebun kurma yang saya miliki ini menyebabkan hilangnya." Itu baru satu rakaat jamaah bersama-sama Rasulullah SAW, baru kehilangan satu rakaat. Kita mah kehilangan 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, kehilangan sholat berjamaah saja tidak ada rasa galaunya. Itu bedanya kita dengan zamannya para sahabat. Makanya dikatakan saat-saat paling istimewa, saat-saat paling kualitas manusia yang terhebat adalah zaman Rasulullah SAW beserta para sahabat. Sahabat saja yang 4 khalifatul Rasulullah SAW, yang 4 ini karakternya beda-beda dalam kehidupan maupun dalam ibadah. Ya, coba saja kita lihat kualitas Abu Bakar yang begitu sabar, begitu cinta kepada agama, sampai-sampai mau menghibahkan seluruh hartanya untuk jihadul Islam. Ya, dia sabar. Subhanallah. Ya, sampai-sampai katanya Sayyidina Abu Bakar takut kalau ketiduran. Ya, dia mau tahajud itu sampai-sampai tidurnya itu cuma layap-layap saja. Takut kehilangan qiyamul lail. Ya, berhati-hati. Kalau Sayyidina Umar lain lagi. Dia yakin saya akan melakukan qiyamul lail. Kata Rasulullah, kalau mau qiyamul lail tidur dulu. Dia tidur. Tapi dengan niat yang kuat dia pasti bangun. Dia berdoa mohon kepada Allah, ya Allah bangunkan aku di tengah malam supaya aku bisa melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Bangun. Masing-masing demikian. Kalau Sayyidina Utsman melakukan segala sesuatu itu juga bukan hanya fiilnya saja, tapi mampu melakukan, memberikan bantuan sebagai orang yang dikenal sebagai pengusaha, sebagai orang yang dikenal makmur hidupnya, luar biasa. Ini karakter ini sudah membeda-bedakan para sahabat. Sayyidina Ali sahabat yang terkenal paling miskin, paling tidak punya apa-apa, tapi ilmunya, kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya ini gudangnya ilmu, kotanya ilmu, tempatnya ilmu. Tetapi Ali itu adalah pintu gerbangnya. Nah, orang masuk ke rumah, masuk ke satu tempat, kalau nggak lewat gerbang mau lewat mana? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebelum sampai ke Rasulullah cukup ditanya kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali pernah menyelamatkan pamor Islam bukan karena kebodohan. Waktu itu Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab dihadapi dengan orang Yahudi. Ada 3 Yahudi yang bertanya, wahai Umar, aku ada satu pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Kalau engkau bisa jawab, kami akan percaya bahwa Islam itu adalah agama yang benar, bahwa Islam adalah agama yang menuntun manusia
dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Tapi kalau kamu tidak bisa jawab, kami tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kami tidak percaya bahwa Islam itu agama yang bisa menuntun kehidupan manusia untuk hari kemudian. Sayyidina Umar coba sampaikan pertanyaan ini di hadapan para sahabat. Ditantang begitu Sayyidina Umar. Ya. Ditanya. Pertama, katanya Yahudi ini bertanya, apa yang menyebabkan amal ibadah itu bisa diterima sampai ke langit? Apa yang menyebabkan agar amal ibadah perbuatan seseorang diterima naik sampai ke langit? Sayyidina Umar bingung. Ini jangan sembarangan, kalau jawab tidak tepat ini, ya bisa bahaya ini. Islam akan dihujat sama tiga orang Yahudi ini dan menyebabkan keraguan pada hati jamaah kaum muslimin yang hadir. Sayyidina Umar bilang, karena dia memang orang gentle, dia bilang, saya tidak merasa malu, saya tidak merasa kehilangan muka kalau seandainya memang Umar tidak bisa jawab ini, karena ini adalah urusan yang betul-betul menentukan citra agama kami. Jadi saya minta waktu. Ketika Umar berpikir, berdiri Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat. Dia bilang, kalau Amirul Mukminin tidak bisa jawab, biar saya tampilkan jawabannya. Wah, semua nunggu nih. Waduh, Salman Al-Farisi bukan main nih, bisa jawab pertanyaan daripada orang Yahudi ini yang bisa menyelamatkan pamor Islam. Apa jawabannya? Tunggu dulu, kata Salman Al-Farisi. Semua tunggu di sini, nanti akan saya sampaikan jawabannya. Loh, malah mau jawab kok malah pergi? Kan bingung nih jamaah semua, termasuk orang Yahudi itu, ini apa-apaan, katanya mau jawab, kok malah pergi? Salman Al-Farisi bergegas pergi, datang kepada Sayyidina Ali, datang ke rumahnya Sayyidina Ali. Ya Ali, ada apa? Kamu ditunggu Amirul Mukminin. Ini gawat ini urusannya. Kenapa? Diceritakan bahwa ada 3 orang Yahudi datang ketika Umar dikelilingi oleh para sahabat, ditantang. Ya. Ada pertanyaan yang Umar sampai sekarang belum bisa jawab. Dia katakan kalau misalnya ini tidak bisa terjawab, maka dia tidak akan percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah, bahwa Islam itu agama yang menuntun kehidupan manusia. Subhanallah, gawat juga nih kata Ali. Sayyidina Ali ambil gamis, pakai gamis, ambil sorban yang dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini riwayat sirah nabawiyah dan para sahabat ini yang luar biasa, yang perlu kita pelajari, kita ketahui untuk menancapkan keimanan di dada kita. Karena hal seperti ini kadang-kadang enteng, ringan, tetapi kandungannya berat dan punya nilai martabat terhadap keislaman. Gitu. Sayyidina Ali bergegas bersama Salman Al-Farisi datang ke Masjid Nabawi dengan menggunakan sorban yang dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang, ketemu sama Umar. Umar bilang apa? Ya Ali, engkau selalu hadir di dalam saat dibutuhkan yang menyelamatkan pamor Islam. Karena sudah beberapa kali ada hal yang ditanya, hanya Sayyidina Ali yang bisa jawab. Ya, karena memang Rasulullah sudah mengatakan, ana Madinatul Ilm wa ali babuha. Palang pintunya itu ada dari Ali. Dan salah satu sahabat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat yang paling miskin itu adalah Sayyidina Ali. Yang lain kaya raya, yang lain punya ini punya itu. Sayyidina Ali sampai-sampai istrinya pengen delima saja, buah delima saja, nggak punya duit.
Sampai-sampai istrinya itu kepengen buah delima, ngumpulin duit sampai bisa beli 1 buah delima, baru bisa nyuruh kepada Sayyidina Ali untuk beliin di pasar. Lagi ngidam buah delima. Subhanallah. Ketika Sayyidina Ali ke pasar bawa duit cukup untuk beli delima, di jalanan ada orang minta sedekah. Assalamualaikum, saya sudah 3 hari nggak makan, tolong saya. Ini namanya Sayyidina Ali, diamanatin, dititip, suruh beli delima, yang istrinya lagi ngidam, dia nggak mampu beli, dikasih tuh, disedekahin duitnya. Ini ilmu ma'rifatnya Sayyidina Ali mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika pulang nggak bawa apa-apa. Ya, kalau kita udah duit nggak ada, istri nitipin suruh kita beli apa, tahu-tahu pulang yang dititipin nggak kebawa, marah nggak kira-kira? Gitu goblok bro, udah nggak punya, sok dermawan lagi, gitu ya, udah belagu lagi, udah lagi ngidam kan gitu ya. Tapi Sayyidina Ali ketika ditanya, ini pribadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, makanya dia adalah satu-satunya sahabat yang predikatnya kalau dia sebut namanya tidak radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi Ali, khusus Ali itu kita ucapkannya karramallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajah dia, karena Ali satu-satunya dari khalifah yang 4 ini adalah hamba Allah yang tidak pernah kafir. Hari Senin Rasulullah dapat wahyu, besok paginya Ali sudah menjadi seorang muslim ketika masih remaja. Ini hebat kelebihan daripada Sayyidina Ali. Sehingga Ali kita ditanya mana delimanya, diceritain begini, Fatimah, tadi aku ketika ke pasar ada orang yang minta-minta dalam keadaan susah, lebih susah dari kita, nggak punya apa-apa. Dia sudah lapar, aku sedekahkan uang untuk membeli delima ini kepada dia, sehingga aku nggak bisa memberikan apa yang kau minta. Apa kata Fatimah? Sadaqta ya Ali, benar engkau ya Ali, kalau aku menghadapi problem seperti itu juga akan aku lakukan hal yang sama. Karena ini nomor 1 adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ngomong begitu, datang sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada titipan buat Sayyidina Ali. Dalam 1 kantong, untuk serahkan Sayyidina Ali. Apa ini? Ada amanah dari fulan untuk kamu. Untuk aku, ya. Ntar aku lihat isinya. Begitu dibuka, delima ada 9 buah. Delima ada 9 buah. Ali begitu hitung ada 9, dia pulangin. Maaf, ini bukan untuk aku. Ini buat kamu, aku dititipkan amanah supaya menyampaikan kepada kamu. Mungkin benar, tapi kalau lihat jumlahnya ini bukan buat aku, mungkin buat yang lain. Kenapa? Kata Ali, jumlahnya mesti 10. Rumusnya adalah man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebajikan, pasti Allah akan ganti dengan 10 kali. Ini jumlahnya cuma 9, keluarin dari kantong. Tadi maksudnya komisi buat saya, gitu. Tadi maksudnya komisi buat saya. Memang jumlahnya 10, benar kau Ali, itu ilmu Sayyidina Ali. Kalau mau belajar ilmu Sayyidina Ali, ilmu Sayyidina Umar, subhanallah. Saya pernah buktikan juga itu. Ya, saya pernah buktikan. Ketika saya menyampaikan satu tugas amanah, ini bukan hitung-hitungannya, saya dapat misal ya di amplop, tapi saya lihat amplop ini sedikit ada agak terbuka, ya. Jadi dari amplop itu sebelahnya itu kayak bekas dibuka. Saya buka, saya hitung, tapi sudah berasa di hati, ini bukan buat saya, jumlahnya bukan buat saya itu. Bukan buat saya. Saya sampaikan kembali kepada yang punya walimah, punya hajat. Saya bilang terima kasih kemarin. Ini mohon maaf, kemarin saya terima amplop ini yang kayaknya sih bukan buat saya. Pak, buat Ustadz ini kan. Kenapa Ustadz? Nggak apa-apa, coba aja diperiksa.
Kayaknya sih kalau saya pegang, ini ilmu Sayyidina Ali, ya, kayaknya bukan buat saya. Dia buka, dia itu kaget dia. Jadi yang disuruh menyampaikan amanah, udah komisi duluan. Ini banyak Pak, bener saya kasih tahu ya, Pak Ustadz Said tahu. Ada teman kita di sini yang kalau ngasih order panggilan, saya baru tahu belakangan, baru saya pulang dari tugas di luar ini baru tahun 2007 saya berkecimpung dakwah di dalam sini. Ya, setelah saya pulang lebih dari 35 tahun di luar negeri, tugas keliling, saya baru pulang 2007 ikut dakwah sama teman-teman. Ya, Ustadz Zainuddin M, saya itu adik-adik saya, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Arifin Ilham itu adik-adik saya. Ya, beliau masih cukup menghormati dan saya juga hormat pada beliau. Ya, tapi saya lihat warna dakwah ini di sini sudah melenceng jauh. Ya, singkatnya tadi begitu saya buka dia itu kaget, yang punya hajat itu kaget. Ini Ustadz terima begini, iya. Nanti saya selesaikan Ustadz. Tolong kasih Ustadz nomor rekening nanti biar saya transfer langsung. Jadi benar, itu ada ilmu Sayyidina. Tapi segala suatu ilmu itu harus dilakukan dengan keyakinan. Melakukan amal ibadah juga begitu, dengan keyakinan. Kalau enggak, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini melakukan, memberikan, mengaruniakan sesuai dengan prasangka yang ada di dalam hati hambaku. Dia ragu sama aku tidak perlu memberi. Kalau dia yakin, aku beri. Dia yakin, saya yakin-yakinnya. Itu ilmunya yang sekarang dipakai oleh Ustadz Yusuf Mansur. Luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau, walaupun dia menganggap saya orang tuanya. Tapi saya banyak belajar karena semua Ustadz Said tahu sekali. Ya, saya sama beliau nih, sama Ustadz Yusuf Mansur begitu dekatnya, tahu sekali. Real yang dilakukan adalah soal hati. Ya, dan benar, yakin. Kalau tadi misalnya rumusnya banja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, kita yakin Allah pasti buktikan. Apalagi ada yang ayat Qur'annya mengatakan Allah akan memberikan ganjaran lebih dari 10 kali, 700 kali bahkan. Bahkan ada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yakin enggak kita? Nah, ini masalahnya. Nah, kembali kepada cerita tadi, Sayyidina Ali sudah menerima kebenaran dengan delima 10. Nah, sekarang kembali lagi kepada pertanyaan dari orang Yahudi ini, apa yang menyebabkan amal ibadah diterima di langit? Ya. Kata Sayyidina Ali, coba sampaikan pertanyaan kamu, insyaallah aku akan jawab. Demi agama Islam, aku akan jawab. Apa amal ibadah yang menyebabkan amal ibadah diterima sampai ke langit? Ya. Kata Sayyidina Ali, kita harus punya kuncinya, karena pintu langit itu digembok. Pintu langit itu ditutup dan ada kuncinya. Tidak akan amal ibadah seseorang sampai ke langit karena pintu langit ini ditutup. Kita harus punya kuncinya. Nah, sekarang masalah kuncinya, kata si Yahudi, jadi apa kuncinya? Ini bapak-bapak harus tahu. Karena ini salah satu kunci kita sampai ke langit, sampai ke surga ini, kuncinya cuma satu, yaitu kalimat tauhid. Jadi pintu langit ini ditutup bagi mereka yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, bagi mereka yang tidak mengucapkan doa kalimat syahadat. Ini amal ibadahnya segala sesuatu cukup hanya sampai di dunia saja. Gitu. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Hidupnya itu cuma batas sampai di dunia, habis umurnya 60 tahun, 70 tahun selesai. Tapi kita enggak, amal ibadah kita akan diangkat. Makanya Sayyidina Ali pernah berpesan kepada kita, kalau kita letih melakukan segala sesuatu dalam ibadah, kita capek, merasa pegel, ketahuilah bahwa keletihan itu akan sirna, akan hilang. Tetapi amal ibadahnya akan kekal sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau kita melakukan maksiat, ketahuilah bahwa maksiat itu lezatnya cuma sekejap, cuma sebentar, cuma sejak waktu saja. Orang berzina enaknya cuma sebentar, habis itu hilang, lupa, semua udah lewat. Tapi balasan ganjarannya yang Allah nanti janjikan
azabnya itu sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amal ibadah yang baik. Jadi salah satu yang menyebabkan Islam tidak terhina di hadapan orang-orang Yahudi ini adalah cuma gara-gara kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi perlu dicatat bahwa ibadah kita ini rumusnya adalah pertama lillah, kedua billah, ketiga ilallah. Nggak keluar dari itu. Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, pakai ini lillah, billah, ilallah. Nggak keluar dari itu kehidupan dunia dan akhirat. Pertama lillah, segala sesuatu itu lakukanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, dalam melakukan apa saja, nawaitunya itu lillah. Dia punya nilai tambah, nilai plus sampai ke bawah kepada alam akhirat. Gitu. Ya, makanya niat kita semua kalau sholat, ya, sholli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Apa saja. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu lillahi ta'ala. Ya, mau ngapain saja. Sampai-sampai kita makan juga begitu. Ini kan enggak makannya baca lillah, tidak pernah ada alhamdulillah, tahu baca. Ketika mau terima rezeki Allah, belum tentu tahu ketika selesai makan. Habis makan udah mulai berangkat saja. Nggak ada kalimat syukur kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, billah. Melakukan segala sesuatu itu harus dengan aturan Allah. Ya. Selamat kita dunia akhirat. Kalau kita selalu billah, tidak akan kita menyimpang daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilallah. Memang mau kemana? Apapun, siapapun orang yang hidup ini, jadi apapun mereka, berapa sih umur yang mereka bisa dapatkan karunia dari Allah? Ya, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, semua akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang saya tidak lengkapi karena nanti ada kesempatan lagi saya kumpul di sini. Saya katakan tadi, pegang dalam iman biada ini adalah lillah, billah, ilallah. Mudah-mudahan kita selamat dan pakailah ilmu para sahabat, para khulafaur rasyidin, para sahabat anbiya, teman-teman sahabat Rasulullah SAW yang melakukan segala sesuatu betul-betul tujuannya yang satu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan amal ibadah kita yang menuntun kita menuju surga. Belum tentu, karena terselip sedikit saja rasa sombong, terselip sedikit saja rasa yang tidak benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Namun segala sesuatu kalau dilakukan karena Allah, sekecil apapun dia akan punya nilai sampai kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kesempatan nanti akan saya cerita lagi. Ini sudah agak sedikit terang. Bapak kita sudah ribut saja, sudah lihat saja nanti di jalan tol udah mulai macet. Kalau udah jam 6 nanti mulai ngantri. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena saya sebagai akar. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna wanzur liwajhikal karim ya karim ilaina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.